Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Saudara-saudara, Ibu Bapak yang terkasih, Civitas Akademika Universitas Kristen Satewacana, marilah kita mohon pimpinan Tuhan dalam doa sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Mari berdoa. Ya Tuhan, dalam ibadah Senin kami ini, kami memohon hikmat dari Roh-Mu yang kudus, Roh penghibur dan Roh penolong itu, supaya kami dimampukan membaca sabda-Mu dengan baik, dengan mendalam, merenung-renungkannya, dan memetik hikmatnya bagi karya layan kami,
di tempat di mana Tuhan menempatkan dan memanggil kami untuk berkarya. Berkatilah kami semua dengan Roh Kudus, Roh penerang, Roh hikmat itu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita sebagaimana ditetapkan oleh Kampus Ministry, oleh Pendeta Universitas, terambil dari Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tindakan manusia beriman, menurut seorang teolog bernama Karl Barth, seorang teolog hebat di abad lalu, saudara-saudara, yang sangat terkenal sebagai salah satu yang paling mumpuni, katakanlah selevel Thomas Aquinas, kata orang di dunia Katolik. Kalau kita Protestan, kita punya Karl Barth katanya. Karena tulisannya masif, ya, banyak sekali, tebal, tafsiran tentang kitab Roma yang paling prominent, juga Kerliste dogmatik dogma gereja, sekian belas serial itu. Dia merumuskan dengan sederhana. Orang ini sebetulnya sangat evangelical sebetulnya. Walaupun sering disalahpahami oleh kelompok evangelical sebagai liberal, itu pertengkaran di Eropa sana. Tapi sebetulnya dia sangat katakanlah kristosentris, katakanlah. Dia mengatakan bahwa tindakan manusia itu sebetulnya adalah respon dari rahmat Tuhan. Istilah yang dia pakai adalah gratia cooperans dari gratia operans. Rahmat Allah itulah sumber dari segalanya. Gratia, anugerah yang operans, operatif. Nah, kita manusia beriman, tak lain tak bukan, semua yang kita tindakan itu adalah dalam rangka meresponi gratia operans. Maka istilah yang ia pakai adalah gratia cooperans. Itu saja inti dari kehidupan Kristiani. Kalau diringkas, bagaimana kita hidup meresponi kebaikan Allah. Nah, lalu bermacam-macam muncul. Dalam diri Karl Barth tentu kegiatannya adalah berteologi. Konteksnya memang dia dalam konteks Hitler sebetulnya, walaupun ia dikritik oleh koleganya Dietrich Bonhoeffer sebagai yang kurang berani. Bonhoeffer lebih berani, dan oleh karena itu memang Bonhoeffer lalu ditangkap dan dihukum mati. Barth lebih adaptif. Lepas dari strateginya menghadapi power waktu itu, Barth mengingatkan kita poin yang penting, bahwa semua tindakan Kristiani di level apapun, sekali lagi dia dosen, dia pendeta, tapi juga orang-orang Kristen yang menghidupi kehidupan Kristennya dalam konteks Eropa, dalam ketegangannya waktu itu, diingatkan bahwa semua tindakan baik tak lain adalah respon terhadap kebaikan Allah yang lebih dahulu menyapa kita. Nah, saudara-saudara, mengapa Barth muncul dalam persiapan perenungan saya? Karena memang Roma pasal 12 dikenal dengan ayat-ayat yang suasananya begitu, terutama ayat 1 dan 2 yang sudah kita hafal. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan pada Allah, itulah ibadahmu sejati, berubahlah oleh pembaruan budimu, begitu kan? Kita sangat hafal ayat itu. Nah, di ayat itu juga teologi ini muncul. Sebab dari segala sesuatu itu oiktirmos bahasa Yunani untuk kemurahan Allah. Maka ketika engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, hidup, dan berkenan, ten logiken latreian dalam bahasa Yunani, suatu persembahan yang logis, masuk akal, karena Anda merespon apa yang sudah menyapa Anda begitu luar biasa baik. Jadi jangan karena terpaksa, jangan karena merasa berjasa, tapi sungguh-sungguh kesadaran bahwa kepada kita telah dilimpahi semua, telah dilimpahkan semua yang luar biasa indah, oiktirmos, kemurahan itu, maka responlah ia dengan begitu rupa. Responnya dicirikan oleh perubahan budi, metamorphose,
perubahan gagasan, perspektif, bukan hanya behavior, bukan hanya morphem, bentuk, tetapi juga perspektif. Sehingga lalu kita karena perubahan nous, metamorphose dalam nous, pikiran mind kita, maka kita bisa berbeda dengan dunia ini. Kita melakukan ini itu dalam rangka sebuah respon pada gratia operans. Nah, lalu setelah itu ada data. Kalau kita lihat, saudara-saudara, di bacaan kita termasuk bagian dari data itu. Kalau kita lihat ayat 3-8, pasal 12 adalah penggunaan karunia-karunia. Kemudian pasal 9-10 itu pengejawantahan kasih. Jadi, bagaimana cara kita merespon oiktirmos, kemurahan Allah itu? Bagaimana kita menunjukkan bahwa metamorphose, perubahan nous, mindset kita itu terwujudkan? Menurut Paulus, ya ketika engkau menggunakan karunia-karunia yang ada padamu. Bagaimana engkau menggunakannya dan pemahamanmu akan karunia itu, itulah yang menunjukkan apakah Anda berubah apa tidak. Karunia-karunia itu adalah respon yang bisa kamu persembahkan kepada Allah. Karunia berasal dari Allah, kau kembalikan sebagai responmu untuk memuliakan Allah. Demikian juga dengan kasih. Kasih yang kau lakukan satu sama lain, tak lain adalah bentuk dari orang yang sudah mengalami sentuhan ilahi dalam kasih karunia-Nya. Ayat yang ke-11 ada lanjutannya, jangan kendor. Rohmu kiranya menyala-nyala, layanilah Tuhan. Nah, jadi ini buah-buah dari perjumpaan antara gratia operans dan gratia cooperans itu. Ayat 12 yang jadi fokus kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekun dalam doa, bagian dari nasihat itu. Jadi rupanya kita juga diminta untuk mengolah sesuatu dalam diri kita, bukan hanya melakukan sesuatu pada orang lain, dengan karunia-karunia yang kita berikan, tindakan kasih, dengan roh yang menyala-nyala, tetapi dalam diri, kualitas perjumpaan dua gratia itu harus terolah dengan baik. Jika Anda memperhatikan bahasa aslinya, mohon maaf untuk teman-teman yang non-teologi mungkin akan terasa agak asing, tapi izinkan saya menunjukkan, karena ada istilah-istilah tertentu yang tidak terlalu kentara dalam terjemahan Indonesia. Ya. Di ayat 12 itu, saudara-saudara, ada verb yang menarik. Ya. Kalau mau tahu bunyinya, saya sebutkan. TLDP kairauntes, lalu T plitsei hupomenontes, dan T proseuke proskarterontes. Apa artinya itu? Simple. Harapan, itu dari kata elpis, milikilah kesukacitaan, tetapi bentuknya adalah participe present. Terus. Plitsei itu kesesakan ya. Hupomenontes, verb lagi. Hupomeno itu tabah. Hupomenontes berarti ketabahan yang terus-menerus. Bentuk yang dipakai juga participe present aktif. Prosuke itu berdoa, prosukeo, prosuke. Proskarte rautes berarti terus-menerus tekun. Jadi kalau mau diterjemahkan pakai bahasa Inggris lebih mudah mungkin. In hope rejoicing, in tribulation enduring, in prayer persevering. Jadi dalam pengharapan teruslah rejoice, bersukacita. Present. Bukan sekali lalu berhenti, tapi milikilah perspektif, pengalaman, dan olah batin yang begitu rupa mampu bersukacita terus-menerus dalam ranah yang namanya berharap. Ketika ada tribulasi, kesesakan, endurance itu terus. Jadi ketekunan, ketabahan, hupomone itu ketekunan. Itu jalan terus di tengah segala pressure. Bukan sekali dua kali prestasi lalu jadi momentum ketabahan, tetapi menjadi momen ketabahan yang terus-menerus. Dalam doa juga begitu. Bukan hanya sekali doa, tapi doa menjadi
sesuatu yang terkaryakan secara kontinu dalam kehidupan kita. Itu yang dinasihatkan Paulus supaya gratia operans dari piala oiktirmos menjadi sesuatu yang terbuahkan sebagai bentuk metamorphose dari pihak kita. Saudara-saudara yang terkasih, di kampus ini kita bekerja, kita melayani, kita katakanlah mengelola, ya, tergantung posisi masing-masing. Dalam diri saya sih, karena saya mewakili salah satu anggota Dewan Pembina, ya, katakanlah melakukan supervisi, katakanlah begitu, dan pengelolaan hal-hal yang kira-kira sangat prinsipial. Tetapi setiap orang penting, ya, tidak ada yang lebih penting satu sama lain. Ada teman-teman yang di unit pendidikan, ada teman-teman yang di fakultas, ada teman-teman yang di unit ekonomi, ada teman-teman di dana pensiun, ada teman-teman di pengurus, ada di pengawas, ada di pembina, ada teman-teman yang bekerja lapangan sebagai tukang parkir, mengatur keamanan kampus ini, macam-macam hal. Masing-masing kita penting, masing-masing kita mau mengelola suatu kehidupan bersama dalam Civitas Akademika Satewacana ini. Pertanyaannya, dengan mutu macam apakah kita mengabdi Tuhan di kampus ini? Masing-masing, baik teman-teman di fakultas, di unit-unit, kami di yayasan, teman-teman di lapangan, para alumnus yang bekerja dan menyaksikan Satewacana dalam pekerjaannya, kualitas pelayanan macam apa yang mendorong kita? Bisa saja kita terjebak pada suatu karya momentum yang menjadi monumen. Itu jebakan. Momentum yang lalu frozen jadi monumen. Ada hal-hal tertentu hebat, tapi kemudian berhenti di suatu ciptaan karya, dan kita bisa membanggakan di zamanku ini, itu, ini, itu. Tentu, setiap orang, anak masing-masing di sudutnya. Namun kalau teks ini kita pakai, kita perlu menjaga momentum sebagai momentum yang terus-menerus menjadi event. Tidak boleh kita biarkan hanya sekedar menjadi monumen. Dia harus present continuous. Dia harus participle. Dia harus jalan terus. Dalam kesesakan pun, dia harus terus ada usaha untuk mengelola dengan tabah. Dalam pengharapan, ada juga upaya-upaya kita untuk terus bersukacita. Dalam doa, tak kunjung henti mewujudkan doa dalam karya. Karya kita adalah doa kita adalah karya kita. Bukan hanya ora et labora, tapi ora est labora, doaku, karyaku, doaku. Dan kenapa kita lakukan itu? Demi siapa? Tentu saja, jika kita melakukan hal yang baik, kualitas kita diukur, dievaluasi secara internal dengan perangkat-perangkat evaluasi, sehingga lalu efeknya pada macam-macam. Kalau dosen ya jafung, ya, pada tunjangan kinerja aktif dan sebagainya. Tentu kita tahu efek dari karya bagus kita berpulang pada keuntungan kita sendiri, baik karyawan maupun dosen. Tetapi marilah kita maju satu langkah. Bukan itu saja. Yang lebih penting adalah aku sedang merespon gratia operans yang diberikan Allah padaku, yang melimpah-limpah menerpaku. Jadi kalau toh aku bekerja dan melayani berkarya di bidangku masing-masing di komunitas Civitas Akademika ini, utamanya bukan demi kebaikan dan keuntunganku sendiri, tetapi sebagai ekspresi cintaku pada Allahku yang telah melimpahi aku kemurahan hati demikian rupa. Jadi, aku mau bekerja sebaik-baiknya, aku mau berkarya sebaik-baiknya, aku mau mensupervisi sebaik-baiknya, aku mau berpikir keras sebaik-baiknya, demi kualitas kehidupan itu sendiri, demi kualitas kesatyawacanaan itu sendiri. Bukan hanya demi aku, unitku, zamanku, masa periode pelayananku, itu oke. Tetapi lebih dari itu, demi mewujudkan kualitas pengabdianku kepada Tuhan yang melimpahiku dengan segala kebaikan tiada terkira. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, perwujudannya adalah dengan terus-menerus present continuous tense
melakukan hal-hal yang terus-menerus menjadi respon kita, baik dalam doa, baik dalam ketabahan, maupun dalam kesukacitaan, di gunung maupun di lembah, di tanah datar maupun di tanah yang berliku-liku dalam pelayanan kita bersama. Kiranya rahmat Tuhan, itulah andalan kita, yang menolong kita memperbaiki kualitas layanan kita satu sama lain, bukan demi keuntungan sendiri, tapi demi kualitas layanan dan cinta kasih kita itu sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati Satya Wacana. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara, dalam doa syafaat kita. Setelah itu kita akan bersama-sama pada akhirnya nanti menerima berkat Tuhan. Ya Tuhan, kampus kami ini milik-Mu. Kampus ini bermuara dari dan kepada Dikau sendiri, yang melimpahi kami dengan semua rahmat yang baik. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama bekerja, mencari nafkah, mendapatkan kehidupan, merenda masa depan, berinteraksi bersama-sama sebagai komunitas Civitas Akademika yang mengalami berbagai macam hal bersama, mengalami gunung dan lembah, mengalami tofan badai dan lautan tenang teduh. Apapun yang bersama-sama terjadi di kampus ini adalah bagian cara Tuhan melawat kami. Karena itu kami ingin Tuhan melatih kami dengan hati dan pikiran yang bersih untuk sungguh-sungguh saling mengasihi. Mengasihi satu sama lain, juga mengasihi mahasiswa yang kami layani. Mahasiswa yang belajar juga dapat mengasihi komunitasnya, dosennya, staf-stafnya yang menolong mereka. Semua kami dalam belajar, bekerja, dan mengajar mendapatkan panggilan untuk merespon rahmat Allah. Kalau kami boleh studi, kalau kami boleh mengajar, kalau kami boleh bekerja, itu adalah suatu anugerah dari-Mu. Maka kiranya realitas itu, realitas studi, bekerja, dan melayani, menjadi realitas anugerah. Tuhan, jika ada permasalahan di sana-sini, di unit-unit, dalam kegiatan belajar mengajar, dalam interaksi elemen-elemen di kampus ini, kami mohon, berikanlah kepada hati kami dan pikiran kami, hati dan pikiran-Mu sendiri, yang penuh anugerah itu. Kami mengalami kesulitan sebagai bagian dari bangsa dan bahkan dunia ini dalam situasi pandemi. Proses belajar mengajar, proses bekerja menjadi begitu istimewa dan tak biasa. Kesulitan-kesulitan baru timbul, walaupun kesempatan-kesempatan baru juga ada dan bertaburan. Tuhan, tolonglah kami untuk bukan hanya dapat melewati, tetapi memaknai, menikmati, dan menyaksikan anugerah Allah lewat segala kesulitan di masa pandemi ini. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing, para mahasiswa, orang tua mereka, para dosen, para karyawan, semua bagian dari Civitas Akademika, alumni, gereja-gereja pendukung, pengurus yayasan, pembina, dan pengawas kami semua. Kami mohon bantulah kami untuk sungguh-sungguh dapat menyaksikan kemurahan Allah dalam kehidupan yang terus-menerus terolah dan terjaga demi kualitas kehidupan itu sendiri. Permasalahan yang terjadi di sana-sini, berbagai macam regulasi-regulasi yang sedang dibentuk dan dibuat, ketegangan-ketegangan antar manusia yang terjadi di kampus ini, antar unit, polose-polose yang terjadi yang barangkali membutuhkan pemahaman di sana-sini lebih mendalam. Semua hal, segala hal, Tuhan, kami persembahkan kepadamu untuk mohon agar anugerah-Mu itulah yang menolong kami
dapat menyelesaikan semua dengan baik. Bukan demi prestasi diri kami sendiri, tapi untuk menyaksikan kemurahan-Mu bagi dunia. Inilah doa kami, ya Tuhan. Demi Kristus kami mohon. Amin. Saudara-saudara, marilah kita melanjutkan hidup dan karya kita. Para mahasiswa terkasih, marilah melanjutkan studi dengan gembira, merespon rahmat Allah dengan bahagia, dengan kegembiraan belajar, meneliti, menulis, diskusi. Para dosen, mari lanjutkan karya Anda, mengajar, meneliti, mengorganisasi ide, berbagai macam hal. Teman-teman pengurus unit pendidikan, marilah kita melanjutkan karya kita, menata, melayani semua yang perlu kita lakukan demi kualitas pelayanan kampus ini. Teman-teman, karyawan, rekan-rekan pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Satewacana, mari kita semua melanjutkan karya kita dengan penuh kegembiraan karena anugerah Allah dan berkat Allah selalu beserta kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang